Pemirsa, Lukas NMB sudah ditetapkan jadi tersangka dugaan suap dan korupsi oleh KPK, namun hingga saat ini KPK juga belum menjemput NMB untuk dimintai keterangan. Sementara kasus berjalan, isu liar terus berkembang seputar perilaku dan juga gaya hidup Lukas NMB yang hobi berjudi. Kini dana otsus dan juga bertanggungjawabannya menjadi sorotan. 1.000 triliun dana otsus telah dikucurkan, namun tetap saja rakyat Papua masih dalam kondisi yang kurang beruntung begitu ya. Dan untuk bahasnya pada hari ini kita sudah tersambung dengan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dan pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Selamat pagi Pak Ali, selamat pagi Pak Zainal, salam sehat. Pagi, alhamdulillah sehat. Baik, saya mau ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak Ali, ini sudah ada beberapa kali pemanggilan sebelumnya, sudah 2 kali untuk Lukas NMB. Kalau sesuai prosedur selanjutnya apa Pak? Kapan dijemput paksa? Ya, Mbak Valen. Jadi memang betul bahwa tersangka LE ini dipanggil 2 kali ya. Yang pertama dipanggil sebagai saksi untuk hadir pada tanggal 12 September 2022 dan yang bersangkutan juga tidak hadir ya dengan alasan sakit. Itu pemanggilannya dilakukan di markas Brimob di Jayapura gitu. Nah, pemanggilan yang kedua dia sebagai tersangka untuk hadir hari Senin lalu tanggal 26 September 2022 dan juga tidak hadir dengan alasan sakit. Nah, secara prosedural hukum, tentu KPK masih memiliki kesempatan untuk memanggil yang kedua sebagai tersangka, begitu ya. Namun saat ini kami masih terus melakukan analisis terhadap ya seluruh hal tentu kan perlu kami pertimbangkan ya, beberapa hal perlu kami pertimbangkan. Di antaranya kemarin pada hari Jumat lalu kan penasihat hukum tersangka dan juga dokter pribadinya datang ke KPK mengatakan bahwa tersangka sakit dan kemudian juga menyerahkan rekam medis dari rumah sakit di Singapura. Namun pada saat perbincangan di forum itu yang dihadiri juga oleh tim medis KPK, kemudian untuk sementara ada beberapa hal yang memang kemudian kami belum mendapatkan informasi yang valid, yang sahih gitu ya, terkait dengan kondisi faktual dari tersangka LE. Beberapa pertanyaan dari tim medis KPK kepada dokter pribadinya juga tidak bisa dijawab terkait dengan hal-hal yang sangat teknis mengenai kesehatan dari tersangka LE, sehingga kami juga sampaikan bahwa tentu mengenai rekam medis dan keinginan untuk berobat ke Singapura kami pertimbangkan dengan syarat harus dilakukan pemeriksaan lebih dahulu oleh tim independen yang biasa kemudian KPK lakukan bekerjasama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia begitu. Oke, Pak Ali, saya coba kutip pernyataan yang disampaikan oleh anggota kuasa hukum dari Lukas NMB, Roy Rening, yang salah satunya mengatakan begini, KPK sepertinya mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa adanya unsur kerugian negara. Berdasarkan statement ini kemudian beredar opini di masyarakat, ini jangan-jangan KPK nggak terlalu pede nih untuk bukti-bukti yang sudah dimiliki sehingga upaya jemput paksa tidak segera dilakukan. Bagaimana KPK menjawab hal ini, Pak Ali? Ini kan pasal suap dan gratifikasi. Kita tidak bicara kerugian keuangan negara, apalagi dihubungkan dengan WTP. Ini paham yang salah dan salah paham gitu ya. Bahwa pasal suap dan gratifikasi itu tidak ada hubungannya dengan unsur kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu pasal 2 dan pasal 3, bukan pasal 12A atau 12B kecil atau pasal 12B besar. Ini adalah terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi. Saya tegaskan tidak ada hubungannya dengan kerugian keuangan negara, apalagi dihubungkan dengan persoalan WTP. Banyak pemerintahan daerah yang sudah WTP berkali-kali dan kemudian kepala daerahnya korupsi dan dihukum, divonis bersalah oleh pengadilan. Barangkali penasihat hukumnya untuk membaca kembali terkait dengan ini begitu. Yang kedua, kami yang pasti bahwa ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka, pasti karena telah memiliki 2 alat bukti yang cukup begitu ya. Itu kan minimal 2 alat bukti. Tetapi kami di KPK tidak pernah kemudian memakai opsi minimal, bahkan lebih dari 2. Setidaknya ada 3 dari 5 alat bukti begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kesempatan ini kami sampaikan kepada saudara penasihat hukum. Kenapa kemarin juga
diingatkan terkait dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Janganlah kemudian membangun opini-opini, narasi-narasi kontraproduktif di dalam upaya kelancaran proses penyidikan dengan membangun narasi-narasi yang seperti ini. Datanglah dengan tersangka, hadapi, terangkan dengan jelas di hadapan tim penyidik KPK. Disitulah forum, disitulah ruang bagi tersangka dan penasihat hukumnya untuk menerangkan sejelas mungkin apa yang nanti akan menjadi pembelaannya kelak pada proses persidangan. Begitu. Jadi justru jadi pertanyaan, kenapa kemudian ada beberapa narasi yang dibangunnya, termasuk kemudian juga mengirimkan dokter pribadinya yang tidak bisa menjelaskan faktual kondisi dari tersangka LE terkait dengan kesehatannya. Ini kan ada beberapa hal yang kemudian publik juga menilai ada apa dengan penasihat hukumnya, begitu. Baik, Pak Ali, KPK pasti tentu sudah sering ya berhadapan dengan kondisi di mana yang harusnya diperiksa sebagai saksi, tersangka ini menyatakan alasan tidak bisa memberikan keterangan karena sakit untuk banyak tersangka-tersangka yang sebelum kasus Lukas NMB ini. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang harusnya bisa dilakukan kalau seandainya nanti tidak datang lagi, pemanggilan selanjutnya tidak datang lagi, apa Pak? Ya, KPK ada kesempatan satu kali untuk memberi kesempatan kepada tersangka dan penasihat hukum hadir, dan kami memberikan kesempatan yang sama kepada tersangka untuk memberikan penjelasan di hadapan tim penyidik KPK yang kita sebut dengan panggilan yang kedua. Nah, opsi berikutnya ketika panggilan yang kedua juga tidak hadir, tentu sesuai dengan ketentuan normatif, KPK bisa melakukan jemput paksa atau perintah membawa gitu ya, atau bahasa umumnya adalah jemput paksa. Tapi saat ini kami masih melakukan analisis gitu ya. Harapannya tersangka dan penasihat hukumnya datang ke Jakarta, nanti kami lakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter independen sehingga bisa disimpulkan apakah memang benar sakit dan perlu melakukan pengobatan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, tentu kami pertimbangkan. Yang pasti bahwa di dalam proses penyidikan kami tidak ingin kemudian ada pelanggaran hak asasi manusia ataupun ada narasi-narasi di luar bahwa KPK tidak manusiawi misalnya. Karena itu bukan prinsip kami, begitu. Oke, saya ke Pak Zainal. Pak Zainal, kalau kita melihat jumlah pemanggilannya, ini memang sudah 2 kali ya, tetapi pemanggilan pertama Lukas NMB sebagai saksi, pemanggilan kedua Lukas NMB sebagai tersangka. KPK tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ali, belum akan melakukan upaya jemput paksa karena masih ada punya satu kesempatan lagi melakukan pemanggilan kedua terhadap Lukas NMB sebagai tersangka. Nah, kalau dari segi hukum, Pak Zainal, Anda membacanya seperti apa? Betulkah langkah yang sudah diambil oleh KPK ini? Iya, saya kira itulah standar ya yang memang dimiliki secara hukum acaranya. Dan saya kira memang harus dilihat kasus ini itu secara lebih lebih lengkap gitu ya. Dalam artian yang pertama secara hukum acara ya begitulah prosesnya. Bahwa orang harus dipanggil secara sah ya, harusnya dengan proses yang seperti yang sudah ditetapkan itu. Dalam artian harus dipanggil secara sah dan meyakinkan bahwa dia kemudian tahu, lalu kemudian dia dipanggil untuk memberikan apa yang harusnya dimintakan. Nah, dan di situ kemudian ada kemungkinan untuk jemput paksa kalau kemudian standarnya tidak dilakukan. Yang kedua, saya kira dalam kasusnya sendiri sebenarnya sederhana saja. Tidak ada logika yang memang bisa mengatakan bahwa harus ada kerugian negara, harus ada dikaitkan dengan WTP, karena WTP kan tidak berbicara soal itu. WTP itu berbicara soal bagaimana pelaporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi negara sebenarnya. Jadi tidak ada bukti, tidak bisa dijadikan sandaran bahwa WTP itu menjadi alasan bahwa tidak ada korupsi. Lagi pula memang dari berbagai jenis tindak pidana korupsi ya, yang begitu banyak, yang ada 30-an jenis, ya hanya ada beberapa pasal memang yang berkaitan dengan kerugian negara. Pasal 2, pasal 3, pasal 2 ayat 1, pasal 3. Dan memang kalau tuduhannya suap dan gratifikasi ya kerugian negaranya tidak ada. Nah, cuma memang pada saat yang sama saya kira dua pihak harusnya menahan
semacam narasi yang tidak pas, ya, karena narasi yang tidak pas juga menurut saya seringkali dikembangkan oleh pemerintah dan penyidik sendiri, misalnya terlalu ujuk-ujuk tiba-tiba mengaitkan dengan ada aliran dana ke meja judi, ke rumah judi, ada aliran dana, ada kekayaan di luar batas kewajaran. Padahal saya kira itu tidak bisa dijadikan bukti langsung untuk mengatakan terjadi proses suap. Ya, tadi Mas Ali sendiri mengatakan, atau Pak Nawawi tadi mengatakan ya silahkan dibuktikan. Tetapi bukan berarti ikut melempar sebuah isu yang sebenarnya itu masih jauh dari kesimpulan bahwa itulah isu pasti korupsi gitu. Tidak berarti misalnya karena dia mengunjungi rumah judi, maka pasti dia melakukan korupsi. Kan? Jadi saya kira narasi itu juga yang membuat kenapa pihak pengacaranya Pak Lukas itu seakan-akan mendapatkan angin untuk kemudian membahasakannya secara berbeda dengan menyatakan bahwa ya dia orang kaya gitu, dia punya tambang emas, dan saya kira ruang publik kemudian tidak terlalu riuh ketika orang tidak bicara substansi perkaranya. Makanya saya kira yang paling bagus memang dua pihak, KPK sendiri segera lakukan pemanggilan kedua, ya, yang memang itu ada batas waktunya. Lalu kemudian silahkan lakukan upaya tertentu, misalnya menyiapkan dokter yang independen untuk melakukan pemeriksaan. Plus pada saat yang sama, saya kira pihak Lukas NMB juga harusnya mau kalau memang tidak ada kesalahan, saya kira harusnya bisa hadir. Jadi sebagaimana caranya, apapun caranya ini harus diupayakan ya Pak Zainal ya, supaya lebih cepat lagi pemeriksaan dilakukan, supaya dua belah pihak ini bisa bertemu begitu ya. Coba kita tanya ke Pak Ali Fikri. Pak Ali, ada yang dilakukan akhir-akhir ini adalah soal pengumpulan massa, pengerahan massa. Apakah ini bisa jadi salah satu yang menghalangi KPK dalam upaya pemeriksaan Lukas NMB? Ya, tentu kan beberapa aspek harus kita pertimbangkan ya. Koordinasi terus kami lakukan dengan pihak keamanan, Polda, TNI, dan beberapa stakeholder lainnya di Papua, ya, begitu ya. Tetapi ini kan kemarin pemanggilan kami lakukan secara prosedural lebih dahulu, begitu ya. Kami lakukan secara persuasif terkait dengan pemanggilan pada tersangka. Ya, pemanggilan pertama, pemanggilan yang kedua, dan kami meyakini bahwa simpatisan dan pendukungnya pun memahami bahwa ini adalah murni proses hukum, tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi, karena murni adanya kecukupan alat bukti yang kemudian KPK miliki, dan beberapa pihak termasuk tokoh masyarakat di sana juga kemudian mendukung proses-proses ini karena ada asas praduga tak bersalah. Penasihat hukum tersangkanya hadir tentu nanti akan melakukan pembelaan yang sama pada gilirannya dan akan diuji bersama nantinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Apakah kemudian alat bukti yang telah KPK miliki saat ini benar dan kemudian dinyatakan bersalah si tersangka ini, ya nanti kita ikuti pada proses persidangan, dan kami meyakini masyarakat Papua pun memahami proses-proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Nah, persoalan simpatisan dan pendukung dari tersangka LE inilah yang kemudian seharusnya saudara penasihat hukum bisa melakukan komunikasi lebih jauh, memahamkan persoalan ini kepada pendukung dan simpatisannya, termasuk tersangka LE, bahwa ini adalah persoalan hukum, bahwa ini adalah persoalan yang harus dihadapi. Jadi tidak ada alasan bahwa Pak LE tidak bisa keluar ke rumah karena dijaga oleh simpatisan dan pendukungnya. Ini kan cuma persoalan teknis komunikasi mereka. Komunikasi penasihat hukum dan tersangkanya kepada simpatisan dan pendukungnya yang katanya masih ada di rumah pribadi dari tersangka LE, begitu. Baik, KPK sudah mengantongi alat bukti yang cukup dan kita akan segera menunggu ya, Valen, kapan KPK akan melayangkan panggilan kedua terhadap Lukas NMB sebagai tersangka. Terima kasih Pak Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kami juga masih akan berlanjut dengan Pak Zainal, pakar tata hukum negara dari UGM di Metro Pagi Prime Time, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.
Kita sambung dialog kita pada pagi hari ini. Kita masih bersama Pak Zainal terkait dengan pemanggilan begitu ya, rencana pemanggilan kedua terhadap Lukas NMB sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Pak Zainal, kalau kita melihat urutan begitu ya, sekuensnya kita melihat video yang beredar, Lukas NMB bisa melakukan judi begitu ya dalam kondisi yang sakit, tetapi ketika dipanggil KPK beralasan sakit tidak bisa datang. Nah ini kalau Anda melihat dua poin ini, dua hal ini, Anda melihatnya seperti apa, Pak Zainal? Iya, saya kira pasti harus dibaca dengan lebih baik ya. Kalau satu pertanyaannya tentu saja kapan judi itu dilakukan? Apakah kalau judi itu dilakukan berdekatan dengan pemanggilan, artinya sakitnya memang tipenya sama, tapi kemudian dia bisa berangkat pergi main judi, tapi tidak untuk panggilan KPK, ya keanehan itu pasti ada. Ya, misalnya Lukas NMB itu baru saja kemarin atau sehari sebelum pemanggilan dia bermain judi dalam keadaan sakit yang sama, tapi kemudian sekarang dipanggil KPK kemudian tidak bisa gitu. Saya kira itu pasti bisa kita simpulkan, tapi kan sangat mungkin berbeda konteksnya. Misalnya ketika dia bermain judi itu misalnya sekitar beberapa bulan yang lalu sebelum tidak ada pemanggilan KPK. Alasan sakitnya juga kita tidak tahu ya. Kenapa kemudian dia pakai kursi roda? Bisa jadi karena misalnya kakinya keseleo atau apa. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan kesehatan secara umum, tapi kemudian hanya soalan keseleo sehingga pakai sepatu roda. Tapi kalau sekarang sakitnya itu apa? Kita tidak tahu. Artinya kalau sakitnya memang cukup parah gitu, misalnya kalau dilakukan pemeriksaan dia akan mengalami gangguan tertentu yang itu mengganggu proses pemeriksaan, saya kira memang harus dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan dalam keadaan sakit. Ya. Seperti biasanya kalau pemeriksaan itu kan ditanya juga di awal, apakah Anda dalam kondisi sehat untuk dilakukan pemeriksaan, itu pasti ada. Nah, makanya saya kira yang paling baik adalah memverifikasi kondisinya. Klaim dari pihak Lukas NMB adalah dia dalam keadaan sakit. Nah sekarang paling baik itu disertai dengan bukti dari dokter dan lain-lain sebagainya. Sekarang tinggal pilihan buat KPK saja. Apakah dia mau percaya dengan kredibilitas, dengan keterangan yang diambil ya melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh tim dokternya Lukas NMB, ataukah kemudian KPK bisa menggunakan second opinion ya dalam bentuk tim dokter yang independen. Dan saya kira dalam banyak kesempatan KPK pernah melakukan itu, walaupun KPK yang sebelumnya ya, misalnya dalam kasus dulu seingat saya Setia Novanto misalnya, KPK akhirnya menyediakan tim yang kemudian melakukan pemeriksaan. Nah saya kira tinggal meng-cross check saja kesehatan itu, apakah memang kondisi kesehatannya itu akan sangat mempengaruhi proses pemeriksaan dan bisa mempengaruhi kualitas. Jadi hanya perlu melakukan verifikasi, dicek sekali lagi, dipastikan apakah memang mempengaruhi atau tidak ya Pak Zainal ya. Pak Zainal, kalau kita lihat lagi 3 sampai 4 bulan terakhir di Papua ada 2 bupati terjerat korupsi. Kemudian sekarang gubernur Papua yang diduga melakukan juga gratifikasi. Kalau Anda lihat dari tatanan yang ada saat ini, apa sebenarnya yang jadi permasalahan? Apa karena memang ada dana otsus yang besar di sana, pengawasan yang lemah, atau apa Pak? Ya, saya kira memang dua pihak ya. Saya kira memang satu sisi kita harus akui, kalau misalnya kita bicara soal dana otsus yang begitu banyak digelontorkan seperti klaim pemerintah ya, itu banyak dana otsus digelontorkan selama ini lebih dari berapa tahun gitu, lalu kemudian dananya sudah 1.000 triliun dan itu kemudian sebagian besar dikorupsi, harusnya pemerintah juga punya mekanisme selama ini. Ya, jadi saya kira kata-kata yang disampaikan bahwa ada ribuan triliun diberikan kepada Papua dan Papua itu ternyata hasilnya di ujungnya adalah koruptif, saya kira tidak sepenuhnya bisa ditumpahkan kesalahan itu kepada Papua. Separuh kesalahan itu harusnya ditumpahkan kepada pemerintah pusat yang gagal membangun sistem pengawasan yang memadai, gagal membangun sistem supervisi monitoring yang memadai untuk penggunaan anggaran di daerah. Ya, karena saya kira separuh tanggung jawab itu berada di pusat. Termasuk misalnya kalau sudah tahu dikorupsi, kenapa kemudian masih digelontorkan dalam jumlah yang cukup wah. Nah, saya kira pernyataan itu sedikit menampar. Ya, apa yang disampaikan itu sebenarnya menampar muka pemerintah sendiri.
Dalam artian ya pemerintah harusnya berkaca juga bahwa ada yang keliru di Papua, tapi kenapa kemudian tetap digelontorkan dalam jumlah lalu tidak dilakukan mekanisme kartu pengaman untuk mengamankan supaya dana anggaran itu tidak bocor. Baik. Yang kedua adalah saya kira sederhana kalau bicara soal problem korupsi itu terjadi karena ada kekuasaan, ada diskresi, minus transparansi dan akuntabilitas. Nah, saya kira dalam kasus misalnya bukan hanya sekedar di Papua, ya bahkan terjadi di semua wilayah Indonesia. Baik, saya kira Zainal, prosesnya sama, yaitu ada kewenangan besar, ada kekuasaan besar, tidak ada transparan dan akuntabilitas. Nah, itu jalan termudah menuju ke arah praktik korupsi. Pak Zainal, kalau kita melihat dan sepengetahuan Anda itu ya, apakah dana otsus ini seperti halnya APBD yang wajib ada rencana anggarannya, berikut laporan pertanggungjawabannya? Singkat saja Pak Zainal. Saya kira begini ya, dana otsus itu kan adalah bagian dari perintah langsung Undang-Undang Otonomi Papua. Besaran dan jumlahnya itu kan harus dihitung ya berdasarkan klausula-klausula tertentu. Berapa yang harus diberikan karena itu adalah bagian dari politik hukum negara untuk memberikan affirmative action ya salah satu kenapa Papua mendapatkan otonomi khusus ya salah satunya itu ya karena keragaman wilayah dan perlu dilakukan afirmatif untuk kemudian mengalami tujuannya adalah equality di ujungnya. Nah, tetapi kalau kita lihat sebenarnya ketika digelontorkan dana itu harusnya pemerintah juga punya kartu pengaman atau paling setidak-tidaknya adalah early warning system. Ya, jadi setidak-tidaknya itu early warning system. Jadi setidak-tidaknya kalau memang sudah tahun pertama digelontorkan ada upaya koruptif, ada terjadi proses koruptif yang luar biasa. Tahun kedua kan harusnya sudah dikasih early warning systemnya bahwa tolong diperbaiki wilayah ini, karena kemudian ada proses koruptifnya. Nah, yang keliru adalah ketika pemerintah menggelontorkan itu, tapi tidak kunjung juga melakukan evaluasi dan analisis, sehingga seakan-akan dibiarkan begitu saja. Baik, Pak Itu Zainal. sebabnya saya bilang tadi, harusnya resiprokal, tanggung jawab itu adalah resiprokal untuk dana-dana yang jumlahnya seperti dana otonomi. Baik, Pak Zainal, mohon maaf waktu kita sudah habis. Kita sudah dapatkan poinnya. Kita harapkan ini juga menjadi evaluasi tersendiri ya bagi pemerintah pusat terkait dengan operasional dana otsus untuk beberapa wilayah di Indonesia. Terima kasih Pak Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara dari UGM sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Zainal.